Baik teman-teman, jadi kali ini kita akan belajar mengenai teori belajar komunikasi. Apa itu teori komunikasi? Menurut asal katanya, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communis yang berarti sama atau common. Dari kata komunis berubah menjadi kata kerja communicare yang berarti menyebarkan atau memberitahukan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan pesan dan berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, komunikasi itu melibatkan dua orang atau lebih, yang mana di antara orang tersebut masih ada kesamaan bahasa yang digunakan untuk adanya kesesuaian makna. Komunikasi ialah adanya kesesuaian dari bahasa maupun makna antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya yaitu unsur komunikasi menurut Harold D. Laswell. Yang pertama yaitu sumber. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok. Yang kedua yaitu pesan. Sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui proses media komunikasi. Yang ketiga ada media, yang merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Yang keempat ada penerima, yaitu pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber atau sasaran komunikasi. Yang kelima, pengaruh, merupakan perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. Oke, lanjut. Pola komunikasi linear. Proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka atau face to face. Tapi juga ada kalanya komunikasi ini bermedia. Jadi kalau kita mendengar kata linear ya, tentang garis, itu kan mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Jadi komunikasi ini langsung dari si yang memberi informasi kepada yang diberi informasi. Nggak harus aku mau ngasih tahu informasi ini ke si C, itu harus lewat B, harus lewat D, kemudian baru sampailah itu informasi ke C. Tetapi langsung dari A menyampaikan kepada yang diberi informasi seperti itu untuk komunikasi linear. Oke, kemudian lanjut pola komunikasi sirkular. Sirkular secara harfiah berarti bulat, bundar, ataupun keliling. Dalam proses sirkuler itu terjadi feedback ataupun umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi. Nah, dalam pola komunikasi seperti ini, proses komunikasi berjalan terus, yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan. Jadi, nggak cuma sebatas ngasih informasi terus udah. Misal kayak kalau kita ngelihat ke yang pola komunikasi primer ataupun sekunder, misal si A ini memberikan informasi kepada si B, ya udah ketika si informasi ini sudah diberikan dari A ke B, kemudian B menerima berarti sudah. Tetapi kalau di pola komunikasi sirkuler ini, misal A memberikan informasi ke B, kemudian B memberi umpan balik kepada si A, kemudian A kepada B, sampai tujuan dari si A memberi informasi ini terselesaikan gitu. Jadi apa yang menjadi pertanyaan dari si yang diberi informasi kemudian dilempar lagi ke A itu sampai benar-benar jelas jawabannya. Seperti itu terkait pola komunikasi sirkular. Mungkin itu aja terkait pola komunikasi dan juga macam-macamnya. Kemudian dilanjut materi selanjutnya. Oke, teman-teman. Jadi lanjut ke pola komunikasi. Jadi apa yang dimaksud dengan pola komunikasi? Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, karena pola komunikasi merupakan bagian dari proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga diperoleh feedback dari penerima pesan. Dari proses komunikasi akan timbul pola, model, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. Jadi antara informasi ini diberikan oleh sumber kepada si komunikan ini adalah proses komunikasi. Sedangkan dari proses komunikasi sendiri ini terdapat pola, yang mana pola ini bagian dari proses komunikasi. Seperti itu untuk pengertiannya. Kemudian lanjut kepada macam-macam pola komunikasi.
Oke, selanjutnya itu ada macam pola komunikasi menurut Canggara. Yang pertama itu pola komunikasi primer, yaitu suatu proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Jadi, di pola komunikasi primer ini dibagi dua ya teman-teman, ada secara lambang verbal dan juga non-verbal. Untuk lambang verbalnya ini bahasa, sedangkan untuk non-verbalnya itu menggunakan isyarat. Seperti ini, ketika kita mengobrol secara langsung, memberikan informasi secara langsung dari si sumber ini kepada komunikan, maka ini disebut dengan pola komunikasi primer. Pola komunikasi primer secara verbal. Kemudian non-verbalnya itu seperti apa? Non-verbalnya itu menggunakan isyarat seperti mungkin gelengan kepala ataupun kedip-kedipan mata, itu disebut dengan pola komunikasi primer non-verbal. Oke. Lanjut itu ada pola komunikasi sekunder, proses penyampaian pesan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama dikarenakan yang menjadi sasaran komunikasi jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Seperti ini. Semisal sekarang karena perkembangan zaman ya, penggunaan gadget itu salah satu dari bentuk pola komunikasi sekunder. Ketika ketika seseorang di tempat A kemudian terhalang jarak kepada komunikan yang di tempat B, maka kita bisa menggunakan media yakni handphone ataupun telepon ataupun yang lainnya sebagai pola komunikasi dari kita. Ataupun yang banyak jumlahnya ketika seseorang narasumber memberikan motivasi kepada banyak orang, maka kita bisa menggunakan mikrofon ataupun menggunakan alat apa untuk menyampaikan informasi kepada si pendengar yang banyak jumlahnya ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Pola komunikasi linear. Proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka atau face to face. Tapi juga ada kalanya komunikasi ini bermedia. Jadi kalau kita mendengar kata linear ya, tentang garis, itu kan mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu. Yang selanjutnya yaitu komunikasi interpersonal. Selanjutnya ada pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka. Masing-masing orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. Komunikasi interpersonal merupakan kegiatan aktif bukan pasif, bukan sekedar serangkaian rangsangan tanggapan, stimulus respon, bukan hanya komunikasi dari pengirim pada penerima pesan, begitu pula sebaliknya, melainkan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan dan serangkaian proses saling menerima oleh masing-masing pihak. Lalu jenis komunikasi interpersonal. Yang pertama ada komunikasi diadik, yaitu komunikasi yang terjadi kepada dua orang, yang satu sebagai penyampai informasi dan satunya sebagai penerima pesan ataupun bisa bergantian. Lalu ada komunikasi triadik, yaitu komunikasi ini terdiri dari 3 orang. Percakapan ini biasanya bersifat dialogis. Komunikasi ini biasanya terjadi pada komunikasi kelompok atau komunikasi massa. Lalu ada efektivitas komunikasi interpersonal. Ada openness atau keterbukaan, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hal informasi yang diterima dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Yang kedua, supportiveness atau dukungan, situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Ketiga, positiveness atau rasa positif, yaitu mendorong orang lain efektif berpartisipasi dan menciptakan situasi komunikasi kondusif. Yang keempat yaitu empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dan yang terakhir yaitu equality atau kesetaraan atau kesamaan, yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai suatu yang penting untuk disumbangkan. Yang selanjutnya yaitu proses komunikasi interpersonal. Ada sensasi, yaitu proses menangkap stimuli, lalu persepsi ialah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi. Ketiga yaitu memori, adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Lalu yang terakhir yaitu berpikir, adalah mengolah dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Komunikasi interpersonal guru dan siswa. Aplikasi komunikasi interpersonal antara guru dan siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membantu mengembangkan sikap positif pada diri siswa. Yang kedua, guru mendorong siswa menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri. Yang ketiga, yaitu guru membentuk, mengungkapkan pikiran dan perasaan siswa. Yang keempat, yaitu guru bersikap terbuka dan luas terhadap siswa. Dan yang kelima, guru memperlihatkan gairah dan kesungguhan dalam mengajar. Dan terakhir, guru mampu mengelola interaksi perilaku di dalam kelas. Selanjutnya yaitu komunikasi intrapersonal. Menurut Black dan Horowitz,
Komunikasi intrapribadi atau dikenal juga dengan istilah komunikasi intrapersonal adalah peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Bagaimana setiap orang mengkomunikasikan dirinya atau berbicara pada dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan setiap orang dapat menjadi objek bagi dirinya sendiri. Dalam proses pengambilan keputusan, seringkali seseorang dihadapkan pada pilihan ya atau tidak. Keadaan seperti ini membawa seseorang pada situasi berkomunikasi dengan diri sendiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.